Saya ulangi baik. Selamat malam semuanya. Baik, kita akan mulai eh, pertemuan di minggu ketiga ini sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Saya akan eh, bukakan materi untuk hari ini. Baik, suara saya jelas ya? Jelas Pak, SSC baru. Iya, buat headset baru. Oke. Yang saya tampilin di layar kelihatan ya? Kelihatan tidak yang Kelihatan Pak. Kelihatan. kelihatan? Oke, siap. Kelihatan Pak. Sip, oke. Baik, hari ini masuk bahasan yang baru, yaitu analisa data untuk tingkat lanjut. Di sini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kita akan coba menggali lagi bagaimana cara menganalisa data. Nanti saya sudah berikan apa namanya bahan bacaan, di situ bisa dilihat detailnya seperti apa. Yang pertama nanti ada bagaimana cara menganalisa data dengan cara konvensional. Yang kedua adalah menggali atau menganalisa data eh, dengan cara yang saat ini dilakukan atau cara modernnya. Nah, apa saja eh, yang dilakukan untuk menganalisa data dengan cara konvensional? Yang pertama, mungkin dulu kalau yang sudah pernah ambil mata kuliah database, ada yang namanya analisa linier. Nah, analisa linier ini seperti apa? Sebenarnya dia konsepnya sangat sederhana. Dia hanya eh, menghubungkan faktor sebab atau biasa kita sebut X-nya dan faktor akibatnya Y. Persamaannya pun sangat sederhana. Dia hanya Y sama dengan A plus BX, B kali X maksudnya ya. Ini persamaan yang digunakan. Nah, di mana A ini adalah konstantanya, jadi nilai yang ditetapkan, sementara B ini adalah koefisiennya. Biasanya kalau eh, misalkan seperti ini, analisa linear itu seperti misalkan eh, hubungan antara eh, apa namanya, hubungan antara asal sekolah SMA dengan tingkat kelulusan, misalkan bisa itu dicari ya kan, dan lain sebagainya. Itu hubungan linear ya, artinya dia menghubungkan dua variabel X dan Y dan dilihat eh, hasil atau linear dari datanya seperti apa. Yang kedua adalah eh, konvensional itu dengan cara deskripsi. Deskripsi ini maksudnya adalah aktivitas untuk penghimpunan atau penataan, bisa juga peringkasan dan juga penyajian data. Contohnya misalkan kalau kalian sudah mulai melakukan penelitian itu bisa membuat kuesioner atau survei, ya kan? Atau misalkan sensus kalau pemerintahan atau registrasi. Nah, ini adalah cara konvensional. Tapi kalau deskripsi ini hanya mengumpulkan data, kemudian datanya diolah, tetapi tidak memberikan wawasan yang banyak. Nggak begitu, maknanya tidak banyak dan mengolahnya hanya sederhana lah kalau deskripsi ini. Oke, ini untuk yang konvensional. Detailnya nanti ada di apa namanya di eh, materi yang saya berikan yang dalam bentuk PDF itu.
Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya dulu, nggak apa-apa. Sampai di sini nggak banyak sih materinya. Nanti paling akan lebih banyak ke praktikumnya ya kita. Oke, next. Yang kedua adalah pengolahan data dengan cara modern. Nah, ini sudah melibatkan data yang sifatnya kompleks atau data besar ya atau big data. Kompleksnya seperti apa? Nah, biasanya data yang besar atau big data ini sudah melibatkan teknik AI atau artificial intelligence. Nah, dalam teknik AI itu ada banyak metodenya. Mungkin yang paling umum biasanya kalau untuk data science atau analisa data itu machine learning. Jadi kalau kalian semua pernah dengar machine learning itu adalah metode yang biasa digunakan untuk mengolah data, tapi sifatnya banyak dan kompleks ya, dengan format yang berbeda, bisa teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Itu biasanya machine learning. Nah, di machine learning sendiri nanti ini terbagi dua. Itu ada data yang supervised, data yang terukur, data yang terstruktur, kemudian ada yang unsupervised. Nah, ini yang menarik sebenarnya yang unsupervised. Jadi data yang banyaklah tantangannya di sini. Biasanya machine learning itu banyak digunakan untuk data yang unsupervised. Sebentar, saya coba mau lihat kembali lagi ke ini sebelum saya lanjutkan. Oke, ada siapa ini? Saya sapa dulu ya. Halo, Afrian. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Pak. Oke, siap. Arya, selamat malam Arya. Malam, Pak. Oke. Muhammad Fikri, Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam Pak. Ya, oke. Muhammad Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Siap. Putu Agus Susila, selamat malam Putu. Mana Putu? Oke, kita skip dulu. Rocky, Mancing itu. oke. Rocky, selamat malam Rocky. Mana Rocky? Oke. Thomas, halo Thomas. Hadir Pak. Oke, siap. Siapa yang belum hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, hampir 80% semuanya. Oke. Jangan lupa absen ya. Seperti biasa, absen kan sudah disiapkan. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau teori nggak begitu banyak sih sebenarnya. Bisa dibaca dari apa materi yang saya berikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktikum nanti? Lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Masuk lagi ke materi. Oke, siap. Conventional juga. Oke, tadi masuk ke machine learning. Lanjut. Sama, yang kedua adalah deep learning. Ini hampir-hampir sama sebenarnya. Machine learning sama deep learning. Cuman mungkin kebutuhannya nanti berbeda untuk deep learning ini. Oke, next adalah forecasting atau ramalan. Nah, biasanya data yang besar atau big data itu eh, dengan menggunakan pada eh, teknik yang modern atau menggunakan teknik AI, artificial intelligence, itu banyak digunakan, salah satunya itu untuk forecasting atau ramalan. Seperti yang
mungkin di awal-awal perkuliahan pernah saya sampaikan, ya kan. Forecasting ini salah satu implementasinya misalkan kayak di forex, ya. Yang pernah tahu forex itu forecasting, ya kan, meramalkan kira-kira nilai mata uang dolar eh, kapan naik, kapan turun, tuh di forecasting, ramalan. Atau misalkan yang lainnya itu contohnya apa, ramalan cuaca mungkin ya kalau di Google. Nah, atau kalau di Google juga ada Google Map. Oke, di Google Map itu kawan-kawan bisa lihat ya kondisi traffic atau lalu lintas. Kalau hari ini kita bisa lihat ya kan, karena current dia kejadian hari ini. 2 hari yang lalu juga sama karena mungkin menggunakan data yang sudah ada. Tapi yang lebih sipnya dia bisa memprediksi atau forecasting itu eh, hari ke depan, hari berikutnya, 2 hari, 7 hari berikutnya gitu, forecasting bisa diramal. Nah, implementasinya di situ. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi atau pengklasifikasian. Nah, ini mengelompokkan, ya kan. Contohnya adalah misalkan seperti ini. Kalian punya data yang jumlahnya ribuan lah ya kan. Data misalkan datanya itu bentuknya hanya eh, gambar dan nama file ya kan. Gambar dan datanya gambar. Cuman dia bentuk nama file, misalkan file A gambar kambing, file 1.jpg misalkan gambarnya kambing, 2.jpg gambarnya kuda, dan seterusnya. Dia bentuknya hanya nama file itu. Tapi dari data itu yang jumlahnya ribuan, ratusan, dan seterusnya, ya kan, itu bisa dikelompokkan. Misalkan dari gambar tersebut mana yang binatang berkaki 4. Oke, binatang yang berkaki 2, binatang yang berparuh dan lain sebagainya, itu bisa dikelompokkan seperti itu. Nah, sipnya kalau dengan teknologi artificial intelligence seperti itu. Jadi eh, data yang jumlahnya banyak itu bisa diolah lebih bermakna. Nah, maknanya seperti apa? Sebenarnya poinnya hanya 2 ini. Kalau data science itu, forecasting dan klasifikasi, ya, meramalkan dan mengklasifikasi. Ujung-ujungnya hanya ini, ya kan? Ujung-ujungnya hanya ini, ya kan? Yang 2 ini tadi, ini toolsnya, ini tekniknya, sebenarnya teknik yang digunakan. Seperti itu. Jadi kalau yang nanti cita-citanya yang sekarang banyak dicari, ya kan, itu jadi dukun, ya, jadi dukun. Dukun apa? Dukun untuk ini, untuk meramal dan mengklasifikasi. Jadi kayak e-commerce, kayak Shopee dan lain sebagainya, Tokopedia, dia butuh dukun untuk meramal sebenarnya. Nah, data science namanya. Kalau dulu namanya dukun, sekarang data science. Oke, silakan. Sebelum saya lanjut, saya stop dulu. Saya mau cek lagi gimana kondisinya. Oh, oke. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Silakan. Pak, Siap. saya izin sebentar, Pak, sebentar aja. Oh, iya. Boleh. Ya kan, silakan. Oke, Pak, thank you. Siap. Yuk, yang lain ada yang mau ditanyakan dari konvensional ataupun modern? Silakan. Ada Putu? Oh, Putu belum belum ini ya. Oh, ada baru nih. Rizal. Halo Rizal. Halo, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan Rizal? Halo? Oke. Atau Fikri? Halo Fikri. Halo Ya, Pak, gimana? Ada yang mau ditanyakan? belum ada Belum Pak. ada. Oke.
Nah, sekarang coba saya yang bertanya, kalau misalkan ya, apa namanya? Eh, kalau Gojek itu kira-kira gimana? Dia butuh nggak data scientist atau butuh nggak untuk diolah datanya? Gojek ya, aplikasi Gojek itu. Ada yang bisa kasih ini mungkin tanggapan Gojek? Oke, Barleli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, maaf telat. Oke, no problem nggak masalah. Banyak juga ini yang telat. Oke, baru bergabung ya. Saya udah sampai mana tadi bahasanya udah agak banyak soalnya. Oke, ada pertanyaan dari saya. Kalau aplikasi Gojek itu butuh tidak data yang saat ini ada untuk dianalisa? Dan kira-kira eh, analisa yang seperti apa kira-kira yang eh, dibutuhkan? Silakan kalau ada yang mau kasih tanggapan. Thomas mungkin atau Leli, gimana Lel? Butuh, Pak. Iya, oke. Gimana Thomas kira-kira? Butuhnya seperti apa? Ya, kalau saya pikir kalau Gojek, mereka kayak ngasih suggestion tempat yang murah kalau kayak GoFood-nya gitu, Pak. Tempat yang murah sekitar atau wisatanya gitu. Juga eh, rekomendasi perjalanan ya. Saya pakai Gojek sih, Pak. Iya, iya. Tapi waktu itu saya belum dapat aplikasi gitu. Oke. Oke. Yang lain silakan. Leli, ada Lel? Mau nanggepin Lel? Gojek atau apa? Grab? Boleh, silakan Maksi. Mungkin ada analisanya itu dari ini Pak, Gimana? dari pelanggan saat ngasih apa bintang gitu Pak. Jadi untuk apa drive-nya itu, oh nanti dilihat, oh ini bagus ngasih bintang gitu. Bisa jadi oh dia bagus buat dan segala macamnya kayak gitu Pak. Oke, oke. Maaf kalau salah. Oke, siap. Oke, sebelum saya tanggepin lagi, kita break sebentar ya, karena azan ya. Kita break dulu ya. Oke, silakan yang mau minum boleh, yang mau ngemil juga silakan. Kita break dulu ya. Nanti saya sampai video saya muncul lagi baru kita mulai. Oke, kita break dulu ya. Ya Pak. Baik Pak.
Oke, kita kembali lagi ke kelas. Oke. Tadi sampai mana? Oh iya, sebentar. Halo, masih di tempat semuanya? Masih Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Sih, Pak. Oke, siap-siap. Nah, oke, tadi udah dua ya, si Leli sama Thomas. Sebentar, Leli, Thomas. Yang lain mungkin ada yang mau kasih apa namanya pendapat terkait dengan ojek online, Gojek atau Grab? Kira-kira data apa yang perlu dianalisa sehingga bisa meningkatkan mungkin profit dari perusahaannya? Silakan, ada yang lain? Fikri, gimana Fikri? Iya Pak. Bisa kasih tanggapan kira-kira? Belum ya Pak. Oke, siap. Dayat mungkin? Pay letter Gojeknya aja dinaikin itu, Pak. Gimana maksudnya? Pay letter gimana maksudnya? Ini yang Nggak, Pak, terkait nggak, Pak. dengan oke. Canda. Ini yang terkait dengan ini maksud saya analisa datanya, ya kan? Bisa itu forecasting untuk ramalan atau juga klasifikasi kaitannya dengan itu. Mungkin saya kasih clue-nya seperti itu. Putu sudah hadir belum? Halo Putu? Oke, skip dulu. Rizal mungkin? Rizal? Oke. Baik. Jadi begini, kalau yang kaitannya dengan analisis big data yang saya contohkan, misalkan Gojek atau Grab dan lain sebagainya, kalian pernah lihat nggak? Misalkan gini, tadi ada sih yang sudah sedikit menyinggung ya. Jadi kalau misalkan kalian customer
eh, sering apa mungkin order makanan atau apa gitu kan ya. Tapi tiba-tiba nanti ada apa namanya promo atau apa yang diberikan Gojek yang hubungannya dengan makanan yang mungkin yang sebelum-sebelumnya sering kawan-kawan order, ya kan? Seperti itu nggak kira-kira? Sering nggak terima apa namanya promo-promonya, tapi hubungannya dengan eh, makanan atau yang apa yang sering kawan-kawan order gitu. Nah itu, halo, gimana Leli? Kalau promonya sih iya, tapi bukan bukan cuman yang sering kita beli, Pak. Apa aja Kayaknya misalkan? random, Random, Pak. Heeh, random ya, biasanya random heeh. atau random. Oke, nah tapi gini, jadi perusahaan itu maksudnya gini, perusahaan dia bisa tahu, ya kan, eh, perilaku atau behavior dari pelanggan ini seperti apa. Apa sih yang sering biasa dia lakukan sama aplikasi Gojek atau Grab dan lain sebagainya, itu yang biasanya selanjutnya diinfokan ke pelanggannya. Jadi dia punya data perilaku dari konsumennya dulu atau usernya, ya kan? Entah apapun layanan yang diberikan Gojek, biasanya itu yang selalu dilihat, ya kan? Oh, user ini biasanya eh, apa namanya order makanan seperti ini. Biasanya untuk analisanya seperti itu. Jadi perusahaan kan memberikan promo-promo yang hubungannya dengan data-data sebelumnya yang ada pada record mereka seperti itu. Atau mungkin selain ojek online misalkan kayak e-commerce ya di Shopee atau Tokopedia. Biasanya kalau kalian, nah ini kalau tadi untuk forecasting ya, ada satu lagi untuk klasifikasi. Nah, misalkan kalian buka barang, mau beli barang, item apa ya, misalkan contohnya apa apa Arduino ya, ada mungkin pernah dengar Arduino, contoh aja ya, Arduino laptop atau apalah barang elektronik. Nah, nanti ketika kalian klik barang tersebut, biasanya di bawah itu ada rekomendasi item-item yang berhubungan dengan barang itu. Benar nggak kayak gitu? Benar Pak, benar. Pernah ngalamin kayak gitu Pak. Iya, ya. Yang lain gimana? Yang sering shopping, Leli mungkin. Sering nggak kayak gitu, Lel? Beli Iya, Pak. sepatu, ya kan? Beli misalkan saya ngorder sepatu nih. Nanti biasanya di bawah itu direkomendasikan barang yang berhubungan dengan sepatu itu. Nah, itu tadi ya, baik di aplikasi Gojek maupun di e-commerce, teknik yang digunakan itu tadi AI, artificial intelligence, baik machine learning maupun deep learning. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk meramal, untuk mengklasifikasi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya dari data yang ada di mereka, ya kan? Dari perilaku konsumen atau user yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kan dengan seperti itu kan, kalau misalkan apa namanya e-commerce, Tokopedia atau Shopee bisa mengklasifikasi, dia nggak perlu banyak-banyak menampilkan iklan buat user itu. Misalkan si Dayat ya kan biasa beli sepatu, nggak perlulah sama Shopee ini dia ngiklanin mobil atau motor, nggak mungkin dilihat gitu kan, karena selama ini itu nggak perlu dilihat gitu kan, itu nggak, ya kan? Hubungannya dengan efisiensi ke perusahaan seperti itu. Orang dia biasa ngelihat sepatu, ya kan, sendal misalkan atau tas. Buat apa di Shopee dia ngiklanin buat usernya itu si Dayat ini misalkan mobil atau motor atau lain sebagainya yang tidak pernah dibuka sama Dayat, ya kan. Nah, jadi sistemnya sudah bisa mengklasifikasi orang ini dia
item barang yang dilihat adalah ini, gitu. Bisa diklasifikasi. Tujuannya nanti seperti itu sebenarnya. Jadi untuk efisiensi perusahaan dalam ngiklan misalnya, nggak perlu semuanya diiklanin, ya kan? Nggak perlu. Cukup apa yang biasa dilihat sama user aja, gitu. Gimana kira-kira? Nyambung nggak kira-kira? Halo? Nyangkutlah sedikit, Pak. Ya kan? Maksudnya seperti itu. Jadi dengan adanya analisa data, data itu kan besar, ya kan? Saya bilang datanya itu saat ini besar, ya kan? Nah, dengan data yang besar itu diolah. Cara mengolahnya itu tadi dengan AI. Saya buka lagi ya. Oke, mungkin biar ada gambaran saya. Nah, jadi dengan teknik AI bisa machine learning atau deep learning itu tujuannya nanti untuk meramalkan ini, ya kan? Meramalkan eh, user atau pengguna itu apa sih yang bisa atau yang lainnya juga nggak masalah. Nah, nah yang booming misalkan seperti ini. Hampir seluruh negara mungkin ya termasuk kita punya data COVID-19, ya kan? Data. Sorry, ini yang saya share kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Oke, siap. Nah, saat ini hampir setiap negara pasti punya data COVID-19 ya, datanya. Baik itu data suspeknya ya kan, kasus terbarunya, kasus lama, meninggal dan lain sebagainya. Nah, terbayang nggak gimana dengan data tersebut, eh, gimana caranya negara bisa meramalkan kira-kira di bulan berapa pasien ini akan melonjak atau akan turun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kan apa namanya gejala penyakit COVID dan yang lainnya, misalkan kena influenza, ya kan? Itu gejalanya hampir sama. Tetapi kan kita nggak tahu apakah itu COVID ataukah influenza. Nah, dengan klasifikasi di awal ini bisa ditentukan gejalanya sama, ya kan? Demam, batuk, ya kan? Cuma nanti ini arahnya penyakitnya kemana? Ke COVID atau ke influenza. Nah, itu bisa dengan ini, teknik klasifikasi. Kira-kira begitu maksud dari mata kuliah ini. Ujung-ujungnya cuma dua ini, ramalan sama klasifikasi. Oke, next. Lanjut lagi, saya masuk ke berikutnya. Coba saya sudah learning forecasting. Oke. Dengan menggunakan data yang besar atau big data yang tidak terstruktur, kompleks dan besar. Nah sekarang platform, ya kan? Nah intinya platform atau tools yang nantinya bisa digunakan untuk menganalisa itu dia punya ininya ya apa punya 4 rangka lapisannya. Yang pertama adalah presentation layernya, layar presentation. Yang kedua adalah analytic layer. Kemudian yang ketiga data management layer. Yang keempat data connection layer. Nah, nanti di praktikum kita akan masuk ke ini, analytic layer, layer analitik. Kita nggak masuk ke presentation layer ini, kita ke analitik, ya kan? Nah, analitiknya seperti apa? Saya buka lagi slide-nya. Oke, nah 4 layer ini, presentation, analitik, data management, sama data connection. Ini masing-masing ada provider yang punya, ya kan? Ya kan? Contohnya seperti ini.
Kalau di presentation layer ini dashboard tool yang biasa digunakan itu Tableau, Power BI, ya, Business Intelligence, Click View dan lain sebagainya. Nah, kalau di analytic layer atau analytic model biasanya banyak menggunakan SAS, SPSS, ada pakai R, ada pakai Python dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian yang lainnya ini. Nah, nanti untuk praktikum kita akan bermain di sini, terutama di sini di Python ini. Karena saat ini Python banyak digunakan untuk melakukan analisa data. Nah, saya nggak akan dulu bicara yang ini karena ini sebenarnya tools juga, tapi ini berbayar, ya kan? Hadoop, Oracle dan lain sebagainya ini berbayar. Nanti kita akan satu-satu di sini aja dulu dianalisa. Oke, kira-kira begitu materi hari ini. Sebelum saya lanjut ke praktikum, sebentar. Saya buka lagi sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Coba saya absen dulu. Putra, Saputra. Oke, Arya. Hadir, Pak. Siap. Leli, masih Lel? Masih, Pak. Fikri, gimana Fikri? Hadir, Pak. Dayat. Hadir Pak, hadir. Siap. Putu? Hadir, Pak. Oke, Putu. Rizal? Halo, Rizal? Hadir, Pak. Oh, iya, siap, Rizal. Thomas, gimana Thomas? Hadir Pak, masih Pak. Mantap. Oke, sekarang yang ada di depan laptop bisa buka collabresearch.google. Ini editor open source. Oke, silakan buka. Oh, sebentar, saya mau ini dulu ya, saya share dulu. Pak, saya share. Saya share dulu. Oke, saya share. Oke, kalian bisa buka. Oke, nah saya buka ini dulu. Saya buka ini deh, saya buka yang baru aja. Ini saya ini dulu. Saya buka baru aja. Oke, nah kalian bisa ketik di sini collapse. Oke. Collab.research. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nih bisa diketik collapse.research.google.com. Kemudian, tapi sebelumnya kalian ini ya, login dulu ya, pakai akun Google-nya. Oke. Saya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya bilang kemarin, kawan-kawan buat akun di GitHub. Oke, GitHub. GitHub.com. Kemudian buat akun, ya kan, ikutin aja. Ini yang saya buka kelihatan ya? Halo, yang saya buka kelihatan ya? Kelihatan. Betul, Oke. Pak. Nah, nanti buat akun di GitHub, oke, itu aja buat akunnya. Nanti karena nanti ada hubungannya dengan GitHub supaya kesimpan. Nah, masuk ke praktikum, saya akan kita akan coba saya akan coba mengenalkan kawan-kawan dengan
Script yang biasa digunakan untuk data science dengan menggunakan Python. Jadi di sini nggak semua fungsi saya berikan, tapi yang fungsi-fungsi yang banyak digunakan di data science. Oke, nah di sini kalian bisa rubah judulnya. Kalau di sini misalkan untitled tree bisa digunakan. Judul yang lain misalkan eh dasar dasar eh, analisa data dengan Python misalkan. Oke, judulnya silakan, nggak masalah. Intinya kalau ganti judul seperti itu. Oke, saya akan mulai dari mengenalkan tipe data yang digunakan. Nah, ketika mengolah data sudah pasti nanti kawan-kawan banyak apa namanya bermain dengan tipe data. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tipe data apa aja yang ada di Python, ya kan? Yang sering digunakan di pada saat mengolah data. Yang pertama, saya kasih judul dulu di sini. Saya hapus dulu ya. Saya akan kasih judul. Mengenal tipe data pada Python. Oke. Mengenal tipe data pada Python judulnya. Nah, ada beberapa tipe data yang nanti akan digunakan. Yang pertama adalah saya akan kasih contoh kan. Ini saya akan buat variabel, misalkan nama variabelnya nama, oke. Kemudian saya akan isikan Muhammad Fikri misalkan. Kita akan lihat variabel ini tipe datanya seperti apa, oke. Saya run cell. Oh ya, yang kedua kalian bisa lihat di sini, oke. Nah, di collab sini kita dapat alokasi repository RAM sendiri ya. Nah, ini sudah terhubung. Nah, nanti RAM-nya ini cloud ya kan. Nah, kalian dapat RAM sendiri nanti di sini. Nah, di Collabs ini data yang digunakan itu kalau misalkan kalian buka Collabs kemudian nggak ditutup tapi ditinggalkan tuh maksimal 4 jam setelah ditinggalkan ini Collabs data akan hilang. Oke. Datanya akan hilang, RAM-nya akan hilang dia. Nanti reload lagi, dipanggil lagi. Jadi dia nggak nyimpennya temporary, dia nggak permanen. Oke, kita akan lihat nama variabel nama dengan Fikri. Oke, saya berikan tanda kutip di sini ya. Ini apa? Kita akan lihat code tipe nama. String. Oke. Tipe data yang pertama adalah string. Ini banyak nanti digunakan di big data. Oke. Bentuknya adalah seperti ini dengan tanda kutip. Yang pertama, yang kedua adalah misalkan angka. Saya akan menggunakan angka. Misalkan saya berikan angka 23. Oke. Saya jalankan dulu. Kemudian saya buka line baru. Saya akan melihat tipe type. Type di sini adalah fungsi pada Python ini. Kalau kalian tempelkan di sini, dia ada di sini keterangannya tipenya args atau quark itu argumen. Quark ini keyword argumennya. Oke. Saya akan masukkan nama variabelnya angka. Tipenya apa? Jadi tebak tipenya integer. Tipe data yang pertama string, tipe data yang kedua integer. Oke. Nah, yang paling selanjutnya adalah, nah saya akan buat variabel baru. Ini ada 3 variabel ya yang kita buat. Yang pertama nama, variabel itu bisa apa saja, ya kan? Ini saya contohkan nama variabelnya nama. Yang kedua, nama variabel. Oke, ini saya kasih keterangan komen. Oke. Harus dipahami dulu ya, yang penting disimak saja. Variabelnya adalah
nama. Oke. Yang kedua, saya kasih nama variabelnya di sini angka. Variabelnya angka. Tapi saya juga bisa ganti nama variabel ini dengan nama. Misalkan yang ini saya ganti angka, ya kan? Oke. Yang ini saya ganti nama, tapi isinya yang angka ini saya isi nama kontennya, isi datanya Muhammad Fikri dengan underscore, ya kan? Kita akan lihat tipenya berubah nggak dia. Oke, ini saya ganti angka. Oke, tetap string. Walaupun jangan apa namanya ngelihat ini nama variabelnya angka ya, tapi yang dilihat adalah isinya, kontennya. Kalau kontennya string, tandanya seperti ini, petik 1 atau petik 2 bisa tetap dia tipenya string, ya kan? Yang di sini juga sama. Walaupun di sini nama, tapi kontennya atau isi datanya adalah angka atau integer, dia tetap integer. Oke, ini saya jalankan dulu. Ini saya ganti, saya lihat nama apa tipe datanya. Oke, integer. Ya, kembali nggak masalah. Variabel nggak masalah. Mau apa aja silakan. Oke. Oke, coba gimana? Halo? Iya, Pak. Oke, siap. Nah, yang ketiga adalah saya akan memperlihatkan tipe data yang ketiga adalah saya mau buat variabel namanya keranjang misalkan. Oke, ini saya buka apa namanya? Kurung square kurung ini ya kan. Saya mau kasih isinya 1, 3 apel ya kan. Kemudian oh sorry. Saya campur aja deh. 5, 102 ya kan. Itu kok di luar kurung sebentar. 102. Nah, ini ada tipe data satu lagi, nama variabelnya keranjang. Isinya itu ada di dalam kurung square ini, 1, 3, apple, dan lain sebagainya. Kita akan lihat ini tipe datanya apa. Oke, saya buka keranjang. Oh, sorry, type ya. Jangan lupa berikan type, kemudian tutup kurung. Karena kita akan lihat tipe datanya dengan fungsi type ini ya. Nah, tipe datanya di sini ada list. List ya, listing. Oke. List. Oke. Jadi kita sudah mengenal 3 tipe data yang biasa digunakan untuk menganalisa data, yaitu yang pertama adalah apa? String, yang kedua integer, yang ketiga adalah list. Oke. Sekarang tipe data sudah tahu, kita akan melihat. Oke. Ini akan saya remove ya, saya hapus. Saya hapus, hapusnya gampang. Kalian tinggal klik saja di sini, tinggal dihapus, kemudian dihapus. Ini bisa dihapus. Oke. Oke. Sekarang yang kedua adalah kita akan mencetak fungsi cetak. Fungsi print atau cetak pada Python. Sangat mudah ini untuk mencetaknya. Oke, nah ini apa ini? Indent blocks. Nah, bagaimana sih cara mencetaknya? Yang pertama, oke, saya akan masuk lagi. Saya akan membuat variabel, nama. Nah, namanya adalah misalkan Thomas Adi Putra. Oke. Ini tipe datanya pasti sudah tahu ya.
Ini dijalankan dulu. Kemudian kita akan mencetak namanya di bawah. Bisa dengan print, fungsi print, nama, variabelnya. Oke, kita akan cetak. Thomas Adiputra. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Mencetak itu rumusnya adalah masukkan, saya tulis di sini rumus cetak. Itu adalah fungsinya print, kemudian nama variabel. Ini variabelnya. Hanya ini aja. Rumusnya print, kemudian variabelnya. Atau kalian juga bisa cetak seperti ini, tanpa mencantumkan fungsi print, tapi langsung, ya kan? Nama, langsung ketik namanya, masukkan dia, Thomas Adiputra, ya langsung masukkan nama variabelnya, ya kan? Yang membedakan adalah kalau kalian hanya memasukkan nama variabelnya, yaitu nama ini, yang tercetak adalah isinya Thomas Adiputra, tapi dengan ditambahi tanda petik, ya. Kalau kalian menggunakan print, dia tidak menggunakan tanda petik langsung. Ini ada bedanya. Nanti penggunaannya berbeda. Yang satu dengan tanda petik, yang satu tanpa tanda petik. Ini berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi punya variabel namanya angka. Oke. Angka ini misalkan 23. Ini juga sama, ya. Ini saya jalankan dulu. Mencetaknya seperti apa? Sama cara mencetaknya. Bisa dengan print seperti ini, print, kemudian angkanya, nama variabelnya ya, print angka, dia akan mencetak 23. Oke. Atau langsung juga bisa, tapi hasilnya berbeda nanti. Angka dengan angka. Oke. Oh, sama, dia hasilnya sama. Ini tadi bentuknya string, ini yang kedua bentuknya integer. Nah, yang ketiga kita akan cetak bentuk tipe data yang ketiga. Oke. Tadi keranjang isinya misalkan saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita akan jalankan dulu. Nah, sama. Saya akan cetak keranjang isinya apa aja, ya kan? Isinya list 1, 2, 3, 4, 5. Isi di dalam keranjangnya, ya. Nah, oke, itu cara mencetaknya. Mudah ya, tinggal masukkan fungsi print, ya kan? Masukkan ini rumusnya, gunakan fungsi print, kemudian nama variabelnya. Oke. Kalian juga bisa menambahkan seperti ini, ya. Misalkan saya kembali lagi ke atas ini, ditambahkan seperti ini. Kalau ini kan hanya print, kemudian masukkan nama variabelnya, di sini muncul langsung kontennya. Kalian bisa tambahkan seperti ini, ya. Nama saya adalah, oke, seperti ini. Tanda petik 2, nama saya adalah, kemudian diberikan koma, baru nama variabelnya. Hasilnya seperti apa? Coba kita lihat. Nama saya adalah Thomas Adiputra, ya. Ada tambahan ini dia. Oke. Saya kembali lagi ke kelas. Saya mau lihat dulu. Ya, silakan. Nanti tugas kalian adalah membuat apa yang sudah saya buat, sama enggak? Jadi nggak usah bingung, ikutin aja tadi apa yang sudah saya buat. Nanti kan di video ini yang sudah saya record ini nanti akan saya masukkan di kelas kita. Nanti lihat aja di play lagi, ya kan?
Ikutin aja apa yang saya buat, nanti tugasnya itu aja, tinggal dikirim. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Putra, Saputra. Halo. Oke, Gunawan, Arya Gunawan. Oke, siap Gunawan. Masih Pak, udah agak jelas sih Pak. Jelas? Ya. Siap, saya sambil minum ya. Aus soalnya ngoceh terus nih dari tadi. Yang lain silakan. Yat, gimana Yat? Pak, lumayan ngerti lah, Pak. Pasti ngerti. Nanti diulangin aja videonya tadi. Iya, Pak. Jadi kan saya ini diulang aja. Gampang kok kan. Hanya cuman pakai satu fungsi aja kan kita. Print doang. Baru print. Thomas, gimana Mas? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa lah, harus bisa dong. Kita belum menganalisa datanya, kita baru mengenal toolsnya dulu. Leli gimana Lel? Kalau ngeliat tadi sih ya ngerti Pak, tapi belum tahu prakteknya nanti gimana. Bisa, pasti bisa. Iya Pak. Iya, bisa lah pasti. Oke, nah kita mungkin sampai jam 8 aja ya. Sepakat nggak? Oke Pak. Siap. Nah, saya lanjut lagi ya. Boleh, Pak, boleh. Dayat mah kesenangan itu. Sore jam 8. Oke, saya masuk lagi ke Oke, mana yang tadi? Siap. Nah, tadi sudah. Nah, sekarang saya akan ini saya hapus ya, saya hapus. Nanti dilihat lagi aja videonya. Ini saya hapus dulu. Oke. Oke. Saya akan ganti judul lagi. Nah, kita akan string, penggunaan string. Anda harus tahu dulu, string bisa diolah, string, integer, list itu semua bisa diolah. Nah, ini saya akan penggunaan string. Kita akan ganti lebih detail lagi. Oke, nah misalkan saya akan ganti nama variabelnya biar nggak bingung. Misalkan apa? Murid. Saya beri apa? Saya beri isian. Misalkan Marlaili. Ini string. Nama variabelnya murid isinya Marlaili. Nah ini kita bisa olah. Yang pertama adalah saya jalankan dulu. Oke, saya akan membuat yang kedua. Misalkan saya kasih nama variabelnya misalkan murid 2 ya, sama dengan murid ini nama variabel yang di atas saya masukkan ini plus ditambah wanita misalkan yang cantik di kelas misalkan. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita akan lihat, kita akan cetak murid 2. Oke. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, nah ini Lel, baca Lel, apa Lel? Lel, Marlaili wanita yang cantik di kelas. nah jadi double ya. Jadi variabel pertama saya tulis murid, ya kan, isinya Marlaili. Kemudian saya buat variabel baru, nama variabelnya murid 2, ya kan. Itu isinya murid
murid, variabel murid ini ditambah ada string baru, wanita yang cantik di kelas. Ketika saya cetak murid 2, hasilnya penjumlahan murid sama isi string yang kedua. Oke? Paham ya? Ini bisa diolah. Ini seperti penambahan biasa kok dia. Atau misalkan saya hapus, ini saya hapus dulu. Sama. Ini saya misalkan Thomas, ya kan? Variabel pertama Thomas, variabel kedua Thomas paling misalkan ganteng di kelas, ya kan? Nah, ini juga bisa buat variabel ketiga, ya kan? Itu isinya murid ditambah murid 2, ya. Ini saya jalankan dulu. Yang ini juga saya jalankan. Yang ini saya jalankan. Kita akan lihat murid 3 hasilnya. Thomas paling ganteng di kelas. Oh, ini saya kasih spasi. Biar ada apa namanya jeda. Nah, Thomas paling ganteng di kelas. Nah, mudah ya? Gimana kira-kira? Mudah ya? Ini Iya, sangat Pak. mudah kok, sangat mudah. Python itu sangat mudah, makanya banyak digunakan. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sama, yang integer juga sama sebenarnya. Nah, tapi saya akan bahas seperti ini. Ini saya anggap sudah bisa lah semuanya, nanti tinggal dilihat aja. Itu penggunaan string. Yang kedua, nah, ada yang namanya, ini string ya, ada, oke, ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, ada istilahnya itu mutable dan immutable. Apa sih mutable dan immutable? Nah, mutable dan immutable ini adalah nilai yang bisa dirubah dan nilai yang tidak bisa dirubah. Sorry, saya minum dulu sebentar. Nilai yang bisa dirubah dan nilai yang tidak bisa dirubah. Nah, kalau string itu nilai yang tidak bisa dirubah. Sementara list itu nilai yang bisa dirubah. Saya beri contoh, misalkan seperti ini. Ini ada apa namanya? Oh, jangan keranjang. Nah, apa? Misalkan apa ya? Bakul. Bakul itu isinya ya kan angka 1, angka 4, kemudian apel, kemudian nanas, kemudian angka 102. Bakulnya saya jalankan dulu. Nah, kita akan melihat isi bakul ini. Bakul. Isinya bakul angka 1, angka 4, kemudian ada apel, ada nanas, ada angka 102. Nah, ini tadi bentuknya kan list ya. Ini bentuknya list, tipenya list. Ini bisa kita rubah. Tetapi sebelum dirubah, saya ingin kasih info dulu. Yang pertama adalah seperti ini. Nah, pada list itu ada urutan atau indeks. Yang pertama adalah angka 1 ini indeksnya 0. Angka 4 ini indeksnya 1. Apel itu 2 dan seterusnya. Jadi indeks ini dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalian harus tahu juga dengan indeks ini karena indeks ini yang akan dirubah nanti. Oke. Cara merubahnya seperti apa? Seperti ini, oke. Saya hapus dulu biar saya kasih judul merubah isi list ya. Kita akan rubah isinya. Oke, kalian lihat.
Indeks pertama, indeks 0 isinya 1, indeks 2 isinya, indeks 0 isinya 1, indeks 1 isinya 4, indeks 2 isinya apel, indeks 3 isinya nanas, indeks 4 isinya 102. Kita akan rubah misalkan indeks 4 ini, indeks 1 ini dengan mangga misalkan. Caranya mudah, bakul kurung square, kita tulis indeksnya. Indeks 1 ya kan sama dengan kita tulis isinya mangga. Oke. Kita jalankan dulu. Kemudian kita akan isi bakul ini apa isinya? Bakul itu isinya apa? Simsalabim berubah. Jadi saya kecilin lagi. Oke. Bakul yang pertama isinya itu pertama 1, 4, apel, nanas, 102, ya kan? Bakul yang kedua setelah kita rubah indeks pertama yang isinya 4 dengan mangga, jadi isinya mangga. 1, mangga, apel, nanas, 102. Yang lain juga sama, ya kan? Misalkan kita akan merubah indeks 0. Bakul 1 indeks 0 kita ganti sama misalkan 1200. Misalkan. Oke. Oh, sorry, bakul 1. Salah saya. Oke. Kita sudah memasukkan nilai 1200 ke indeks 0, artinya nah, kita akan buka kembali. Bakul isinya apa? Oke, berubah lagi ya. Jadi indeks 0 yang tadinya 1 itu sudah kita rubah menjadi 1200. Jadi 1200 indeks 1 mangga, apel dan seterusnya. Oke. Ini yang dimaksud dengan mutable, artinya variabel yang nilainya bisa dirubah. Tapi ada juga variabel yang nilainya tidak bisa dirubah. Immutable. Nah, immutable ini apa? Immutable ini ada di string. Oke, saya contohkan misalkan murid tadi ya. Murid sama dengan kita pakai tanda petik Fikri. Kita akan lihat isi murid itu apa. Isinya Fikri ya. Nah, oke, Fikri. Kita mau ganti ya kan? Ini kan indeks 01 kita mau ganti. Bisa nggak kira-kira? Kita coba aja. Murid. Kita mau ganti Fikri ini misalkan ganti Fikro ya kan. 0, 1, 2, 3, 4. Yang indeks 4 kita ganti misalkan huruf O ya kan, karena ini sering kita kasih bisa nggak dia? Tidak bisa. String object does not support item assignment. Jadi string nggak bisa dirubah. Cara merubahnya seperti apa? Seperti yang pertama tadi saya perlihatkan, ya kan? Ditambah, oke? Caranya seperti nanti dilihat di video yang sebelumnya. Oke, saya stop dulu sharing. Oke. Oh, saya stop dulu. Nanti saya lanjutkan lagi. Ya, kembali lagi ke kelas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kawan-kawan. Thomas? Enggak, Pak, jelas. Jelas ya. Siap. Nah, sekarang bagaimana cara mengumpulkan tugas tadi ya? Kan apa hubungannya dengan GitHub? Nah, saya mau coba hubungkan. Oke, saya balik lagi ke jendela. Saya masuk ke sini. Oke, nah. Nanti kawan-kawan saya berikan sebuah tugas. Tugasnya gampang. Nanti ikutin aja apa yang sudah saya buat ya. Ikutin saja apa yang sudah saya buat. Nanti dalam satu file ditulis nama filenya
tugas berapa ya? Tugas kedua ya? Tugas praktikum 1. Tugas praktikum 1, kemudian kawan-kawan klik di sini file, kemudian di sini ada ini save a copy as a GitHub GIS ya. Masukkan ke dalam GIS-nya, jangan GitHub-nya bisa juga, tapi saya minta ke dalam GIS. Oke, ini diklik. Oke, ini diklik. Nah, nanti secara otomatis ketika kawan-kawan tadi sudah masuk akunnya pakai akun kawan-kawan sendiri, itu akan masuk ke GIS-nya sendiri. Oke. Contohnya cara ngeceknya gimana? Buka GitHub-nya, kemudian di sini saya mau buka GIS-nya. Oke, sorry sebentar. Gimana Pak cara ngelihat sudah masuk ke belum? Gampang, masuk saja ke GIS. Oke. GIS.github, kemudian nama user kalian gis.github / nama usernya. Saya akan masuk ke saya. Nah nanti masuk ke sini aja nih, discover GIS ya. Dia akan otomatis nanti masuk ke GIS kalian, ada pada kolom yang pertama. Nah ini tugas praktikum 1. Oke, dibuka, diklik. Oke, nanti muncul apa yang kalian kerjakan itu muncul di sini. Jadi saya nggak susah nanti ngoreksinya. Ini muncul di sini. Oke. Nah, URL-nya di copy paste. Di copy, kemudian nanti dikirim ke saya. Kirimnya nanti lihat teks daring yang ada di LMS. Nanti kan saya buat tugas 1 praktikum. Nanti di situ kalian masuk ke situ. Sebelumnya kalian kerjakan dulu tugasnya, kemudian copy URL-nya, nanti masuk ke LMS, lihat aja di tugasnya, ikutin aja, diklik-klik, nanti ini tinggal dikirim aja. Intinya URL ini aja yang dikirim supaya bisa ngecek tugas kalian secara langsung. Oke, ini di copy. Oke, nanti masuk ke LMS, buka tugasnya, ini tinggal di copy aja, kirim ke saya. Kira-kira begitu cara mengirimkan tugasnya, mudah, jadi saya gampang ngeceknya, nggak perlu ngirim filenya dalam bentuk .py, nggak perlu, jadi ngirim langsung aja. Saya juga biar bisa ngelihat siapa yang mengerjakan. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Nanti video ini saya upload ya, Silakan, ada yang mau bertanya? Saya absen dulu, masih ada nggak nih orangnya? Afrian Saputra. Hadir, Pak. Mantap. Hadir, Arya. Hadir, Pak. Oke. Marleli. Hadir, Pak. Ya, Fikri. Hadir, Pak. Muhammad Hidayat. Hadir, Bapak. Mantap. Putu. Hadir, Pak. Siap. Rizal. Hadir, Pak. Ya, Thomas. Hadir, Pak. Oke. Dari apa yang sudah saya jelaskan gimana? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Mantap. Nanti tinggal di puter ininya, videonya. Oke. Mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan libur ya. Nanti kita KP saja ya, kelas pengganti. Karena tanggal 28 sampai baru masuk lagi tanggal 2. Jadi nanti kita KP saja ya di minggu depan ya. Sorry, maksudnya di bulan depan. Di tanggal berapa nanti kita sepakati saja lewat grup WhatsApp. Intinya minggu depan nanti kelas nggak saya buka. Oke? Oke, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, kemudian nanti segera saya upload video hari ini. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.